Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita melanjutkan materi pembelajaran pada minggu kemarin. Kita sampai pada sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda. Pada gambar yang tersedia kita bisa melihat bagaimana proses pembatikan, yaitu kita akan membahas tentang produk kerajinan batik. Inspirasi produk dari budaya lokal yang banyak dikembangkan, ini salah satunya adalah batik, karena di hampir setiap kota di daerah, khususnya di daerah Jawa, punya ciri khas batik. Baik itu yang ada contohnya di Pati sendiri namanya batik bakaran, ada di Pekalongan batik Pekalongan, ada di Solo, ada di Rembang terkenal dengan batik lasem, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka dari batik-batik ini kita caranya adalah bagaimana cara membuatnya, yaitu dimulai dengan kain putih yang terus dipola dan kemudian dikasih lilin atau malem, ya, dengan alat menggunakan namanya canting, sehingga alat itu nanti ketika ditempelkan di kain tersebut akan menempelkan malem atau lilin tersebut ke dalam batik yang sudah dipola tadi, sehingga membuat sebuah hiasan yang sangat luar biasa sekali, ya. Bahan yang digunakan untuk membuat batik ini kelihatan, yang pertama adalah kain putih, ya, yang kedua lilin atau malem, terus pewarna kain, pewarna tekstil, ya, dan juga di sini ada kompor, ya, ini ada kompor, ada wajan kecil, ya, digunakan untuk melelehkan malemnya, ada alat kecil di sini namanya adalah canting. Oke, ini secara detailnya gambarnya adalah ini. Nah, banyak sekali alatnya, ada 6, bisa menggunakan wajan besar juga bisa, menggunakan wajan kecil juga bisa, ya, tergantung daripada berapa banyak yang mau ditempelkan ke kain. Nah, kita membuat pola atau membuat daripada dasar gambar yang akan dikasih warna, kemudian diproduk, ya, ini hasilnya nanti seperti ini, karena Indonesia terkenal sekali dengan batiknya dan sekarang dengan warna-warni batiknya. Saat ini pewarna yang digunakan dalam pembuatan ini lebih modern karena sudah diproduksi dari pabrik. Kalau zaman dulu masih menggunakan alami dari daun-daunan, dari kulit tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dan karena sudah lebih modern, maka warnanya pun semakin menarik dan semakin banyak. Nah, ini sejak 2009, ya, tepatnya 2 Oktober, batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dari Indonesia. Tidak boleh diakui oleh negara lain. Nah, terus bagaimana kita merencanakan usaha? Nah, bagaimana kita merencanakan usaha yang berkaitan dengan budaya? Yaitu yang pertama adalah kita harus merancang desain, ya. Bagaimana kita merancang desain supaya desain itu sangat bagus, mempunyai beberapa hal, yaitu di sini adalah salah satunya adalah punya fungsi terapan. Contoh fungsi terapan bisa dipakai sebagai hiasan, bisa dipakai sebagai kap lampu, bisa dipakai sebagai tempat untuk menaruh barang, bisa sebagai barang yang istilahnya bermanfaat, atau yang tadi adalah keindahan
sebagai ini contohnya adalah bunga-bunga ini untuk menghias ruangan. Ya, desainnya adalah seperti itu. Yang kedua adalah sistem produksi. Bagaimana kita membuatnya? Apakah one by one, satu persatu, atau massal? Kalau kita sudah punya pasar, kita sudah punya hal-hal yang mendukung penjualan barang kita, kenapa kita tidak menggunakan banyak karyawan dan kita produksi secara massal? Tapi ketika kita baru membangun, kita bisa membuatnya one by one, yaitu sesuai dengan permintaan pasar. Terus pengelolaan sumber daya kerajinan adalah seorang entrepreneur, wirausahawan. Menurut Encyclopedia of Americana dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berani mengambil resiko. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang wirausahawan kok nggak berani mengambil resiko, ya kurang tepat. Terus dengan menyatukan beberapa fungsi, ada produksi, ada modal, ada bahan baku, ada tenaga kerja, dan lain sebagainya. Jadi orang mau tengok-tengok ongkang-ongkang kaki dapat uang, tidak. Seorang wirausahawan adalah berani mengambil resiko. Resiko gagal biasa. Saya yakin ketika kegagalan adalah awal daripada keberhasilan. Nah, apa yang dibutuhkan? Kita ingat-ingat 6M. Pertama, man, manusianya. Yang kedua adalah money, adalah uangnya. Yang ketiga adalah, ini money gunakan untuk transaksi ya. Nah, ini uang ya. Yang ketiga adalah material, fisiknya, ya, barangnya. Terus yang keempat adalah mesin atau teknologi atau peralatannya. Yang keempat. Yang kelima, seharusnya masih ada 6 nih ya. Ada metode dan ada market. Nah, ini masih kurang 2 ini slide saya ini. Ya, jadi diingat-ingat ada 6M. Man, money, material, mesin, metode, dan market. Nah, bagaimana kita menentukan fungsi dan kualitas produk? Pertama adalah bentuknya. Saiki bentuk itu harus ada garisnya, tekstur, warna, bidang, ruang, dan lain sebagainya. Supaya bentuknya sangat bagus sekali. Nek wes bentuknya bagus, fungsinya, apakah barang itu selain berbentuk bagus harus punya fungsi yang bagus juga. Punya bentuk bagus tidak berfungsi, percuma. Nah, setelah itu kita pasarkan. Nah, ini market ya. Apa yang kita pasarkan? 4P. Product, price, place, promotion. Produk yang kita jual. Ada harganya. Kita jualnya di mana? Ada tempatnya. Bagaimana kita menjual? Caranya adalah kita berpromosi. Ya. Terus setelah itu, kalau sudah kita jual semuanya, barangnya sudah habis, maka kita mengevaluasi kegiatan usaha kerajinan. Lah kira-kira kemarin itu kita dapat untung berapa? Kemarin itu kita rugi berapa? Kemarin itu karyawannya bagaimana? Sudah sejahtera atau belum? Maka ini perlu dirapatkan. Permintaan pasar bagaimana? Apakah sudah puas dengan produk kita atau mungkin ada permintaan yang lain? Nah, ini namanya adalah evaluasi kegiatan usaha kerajinan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.